بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهنا الحق المبين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الطيبين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أضوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ومن الشكر كثرة الثناء على الله والفرح بالنعم من حيث إنها وسيلة إلى نيل القرب من الله أو من حيث إنها دالة على عناية الله بعبده. ومن الشكر dan termasuk mensyukuri nikmat adalah katratut tana'i 'ala Allah, memperbanyak memuji atas Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau dengan mengucapkan asyukurillah, segala rasa syukur hamba haturkan bagi zat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat. Dan apabila nikmat tersebut adalah nikmat yang mutajaddidah atau nikmat yang bukan mustamirah, nikmat yang datangnya itu secara mendadak, maka dianjurkan bagi kita untuk sujud syukur. Ini juga adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat nikmat secara mendadak. Inda hujumi nikmah awin difa'in nikmah, ketika mendadak mendapatkan nikmat atau ketika terhindar daripada bencana. Sunnah bagi kita untuk melaksanakan sujud syukur. Seperti misal istri kita melahirkan anak dengan selamat, ini adalah nikmat yang bersifat mendadak. Atau seperti misalnya ketika ada terjadi bencana alam, tanah longsor atau gempa bumi, semua rumah warga banyak yang ambruk kecuali kediaman kita. Ini juga adalah bahagian daripada nikmat Allah ketika Dia hindarkan kita daripada musibah atau bala bencana. Sunnah bagi kita untuk sujud syukur. Adapun tata cara melaksanakan sujud syukur, maka kita harus dalam keadaan suci dari hadat besar dan hadat kecil, dan dalam keadaan menutup aurat dan menghadap kiblat. Hampir mirip dengan syarat-syarat pelaksanaan sholat. Lalu dianjurkan kita untuk takbir sunnah dengan niat sujud syukur. Asjudu li syukrillah, atau nawaitu an asjuda li syukrillah. Aku berniat untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita sujud, dan di dalam sujud kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan saya di atas segenap makhluk yang Ia ciptakan dengan kelebihan yang istimewa.
Atau kita baca juga seperti yang dibaca di dalam sujud tilawah, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Begitulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dianjurkan untuk sujud syukur inda wujudin ni'mah wa intifa'id nikmah, ketika mendapati nikmat yang bersifat mendadak dan terhindar daripada bala bencana. Adapun nikmat yang bersifat mustamirrah, terus menerus, seperti nikmat penglihatan, pendengaran, ataupun lisan bisa berkata, tangan, kaki bisa bergerak aktif, ini tidak usah kita untuk sujud syukur. Karena kalau kita mensyukuri nikmat itu dengan sujud syukur, hampir setiap detik kita sujud tidak ada henti-hentinya. Karena nikmat itu juga setiap saat, setiap detik selalu ada. Jadi yang dianjurkan untuk disujud syukuri adalah nikmat yang bersifat ujung, datangnya itu mendadak dan terhindar daripada bala atau musibah. Jadi begitu. Tidak bisa sembarangan melaksanakan sujud syukur asal-asalan. Ketika gol mencetak bola langsung sujud, nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu dia dalam keadaan terhadap, nggak tahu dia dalam keadaan aurat terbuka. Nggak bisa seperti itu, karena sujud syukur ada tata cara pelaksanaannya. Dan di luar sholat hanya boleh sujud di dalam dua sebab, yaitu sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah karena mendengarkan ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya sekitar 14 ayat. Maka jika kita mendengar ayat itu dibacakan, sunnah bagi yang membaca dan yang mendengar untuk sujud tilawah walaupun di luar sholat. Dan yang kedua adalah bi'ajli syukur, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi syarat-syaratnya juga disebutkan. Selain daripada dua bentuk sujud ini tidak boleh dilakukan di luar salat, bahkan hukumnya haram. Jika sujud itu kita niatkan ibadah, maka hukumnya haram. Selain dari yang dua, sujud tilawah atau sujud syukur. Banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Wal farahu bin ni'ami, dan gembira dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Senang kita menerima nikmat itu. Bahagia hati ketika menerimanya. Min haitsu innaha wasilatun ila nailil qurbi min Allah. Dari sekiranya bahwasanya nikmat itu adalah perantara kepada meraih kedekatan dari Allah, atau min haitsu innaha, atau dari sisi bahwasanya nikmat itu dalatun ala inayatillahi bi 'abdi, sebagai petunjuk atas perhatian Allah dengan hamba-Nya. Maka kita harus gembira menyambut nikmat dari Allah tadi. Kenapa? Karena dengan bergembira menyambut nikmat dari Allah itu, maka kita berarti bersyukur kepadanya. Apa sebabnya kita harus gembira? Sebab pertama, karena dengan nikmat itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat bisa memandang, itu kita gunakan melihat Al-Quran, maka kita mendapat pahala sehingga kita dekat dengan Allah. Nikmat bisa berbicara, kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, maka itu menjadi wasilah perantara untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bahagia? Nikmat-nikmat yang dikaruniakan itu bisa menjadi perantara kedekatan kita dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat kaki, kita bisa menggunakannya untuk melangkah ke masjid, untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu, sehingga kita bisa turut serta belajar di dalamnya. Berkat apa? Nikmat kaki yang bisa digunakan untuk berjalan, melangkah. Ini adalah wasilah untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, kenapa kita harus bergembira menyambut nikmat dari Allah? Karena itu adalah petunjuk bahwa Allah masih perhatian dengan kita hambanya. Walaupun kita bergugur dosa, walaupun kita tidak berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, justru malah sebaliknya, kita ini banyak dosa. Orang yang berdosa mestinya dihukum, tapi Allah tidak menurunkan hukuman itu. Justru malah sebaliknya, ia tetap terus memberikan kenikmatan kepada kita. Ini adalah sebuah wujud perhatian Allah kepada hambanya. Nah, di sini kita harus bergembira kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala masih perhatian kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah." Jikalau seandainya Allah menghukum manusia sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, tentu Allah tidak akan sisakan di atas bumi ini makhluk yang melanggar, dibinasakan saudara. Kita apabila membanding-bandingkan antara dosa-dosa yang kita lakukan dengan amal soleh, perbuatan yang kita amalkan, tentu dosa-dosa yang kita lakukan lebih banyak daripada amal kebajikan yang kita perbuat. Mestinya azab dan siksanya pun lebih banyak ditumpah-ruahkan oleh Allah kepada kita ketimbang nikmat-nikmatnya. Tapi justru malah sebaliknya, Allah Ta'ala tidak menghukum kita dengan apa yang kita perbuat. Justru Allah Ta'ala masih bermurah hati, masih kasih sayang, masih memberikan segenap kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Ini adalah wujud inayah, perhatiannya kepada hamba. Alhamdulillah. Maka dari itu, jika kita mau mengembalikan segala kenikmatan-kenikmatan itu dan memikirkannya, tentu kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan ini datangnya dari Allah dan kita pikirkan bahwa saya tidak berhak, tidak pantas untuk mendapatkannya, tapi Allah tetap saja memberikan nikmat itu kepada saya. Ini adalah wujud inayah ya Allah, perhatian ya Allah kepada saya. Alhamdulillah. Bagaimana tidak gembira hati kita? Bagaimana tidak bangga kita punya Tuhan khairul Rabb, sebaik-baik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa minasyukri, dan termasuk bersyukur adalah ta'zimun nikmah, mengagungkan nikmat itu. Jangan disepelekan, agungkan nikmat itu. Wa in kanat saghiratan, dan jika ada ia kecil sekalipun, tetap kita agungkan. Jangan sampai kita menganggapnya sepele. Saya dari tadi pagi bekerja sampai sore cuma dapat 50.000. Alhamdulillah, daripada tidak dapat sama sekali. Jangankan 50.000, dapat 5.000 saja itu syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dapat 50.000. Jangan sama sekali kamu anggap remeh. Jangan sama sekali kamu sepelekan nikmat itu. Ustaz, guru, saya sudah 1 bulan ini bekerja, berjualan, yang biasanya dulu saya setiap hari mendapatkan lebih dari 100.000, tapi sebulan terakhir ini saya cuma dapat untung 50.000. Kok bisa ya? Kenapa kamu mengeluh? Masih dapat untung, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Jangan dikeluh kesahkan, tapi syukuri, ucapkan alhamdulillah. Walaupun tidak sebanyak dulu, tapi Allah masih berkenan untuk memberikan rezeki, masih berkenan untuk memberikan keuntungan. Syukuri, insya Allah nanti akan ditambah lagi oleh Allah, bahkan lebih dari sebelumnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Jangan dikeluh kesahkan, jangan dianggap kecil dan sepele. Nanti Allah Ta'ala akan lebih kecilkan lagi daripada itu. Gara-gara mendapat nikmat 50.000 dianggap kecil, besok-besok dikasih cuma 20.000. Kamu kecilkan lagi, akan dikasih 10.000. Kamu kecilkan lagi, bangkrut nanti kamu. Artinya kamu syukuri nikmat itu. Wa in kanat saghirah, kendati pun dia kecil, jangan engkau anggap sepele. Ta'zim, agungkan nikmat itu.
Yurwa, diriwayatkan anillah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah al-hadithul qudsi. Annahu qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ba'di anbiya'ih, kepada sebahagian para nabi-nabinya. Entah itu kepada Nabi siapa, Nabi Musa atau Nabi Daud, yang jelas Allah pernah mewahyukan kepada salah seorang nabinya, idza suftu ilaika habbatan musawwasatan, apabila aku alihkan kepadamu habbatan, sebiji katakanlah gandum, musawwasatan yang berulat, fa'lam, maka ketahuilah anni, bahwasanya saya qad dzakartuka biha, sungguh telah mengingat kamu dengan sebiji gandum yang berulat tadi. Ashkurni 'alaiha, maka syukurilah aku 'alaiha, atasnya, atas sebiji gandum yang berulat tadi. Ada sebiji gandum dan berulat lagi diberikan kepada kita, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pertanda bahwa Allah masih ingat dengan kita. Syukuri, alhamdulillah masih dikasih walau sebiji gandum berulat lagi. Makanya orang tua dahulu itu mereka sangat anti apabila ada makanan jatuh dari piring, walau hanya sebiji nasi. Oh, ambil, masukkan lagi ke dalam piring, karena mereka tahu kadar kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kita tidak pernah merasakan hidup di zaman dahulu sewaktu terjadi penjajahan. Kasihan, jangankan sebutir nasi, satu biji benih saja mereka tidak memperolehnya. Sehingga kadang kalau ingin makan itu singkong dicincang-cincang dan dijemur, orang bilang gaplek, akhirnya kemudian dimasak, direbus. Ada yang kadang-kala pisang yang direbus, subhanallah. Mau cari padi gak ketemu. Itu zaman dahulu, luar biasa ketika mereka hidup di zaman penjajahan. Sekarang alhamdulillah sudah merdeka, syukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah, kemana kita pergi kita bisa menyantap nasi, alhamdulillah. Sehingga orang tua dahulu itu apabila satu butir nasi saja jatuh dari piring, mereka ambil dan masukkan lagi ke dalam piring, karena ta'zim nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu ada riwayatnya. Kata Allah kepada sebagian nabi-nabinya, apabila aku mengalihkan kepada kamu satu biji gandum yang berulat, maka ketahuilah aku mengingatmu dengan itu, maka syukurilah nikmatku yang aku berikan kepadamu itu. Ini satu biji gandum yang berulat. Bagaimana dengan sekarang beras? Alhamdulillah, jangan mengeluh. Nenek beras saja ambil dari, ada dalam lainnya. Alhamdulillah, kamu dikasih beras sama orang. Kalau datang ngasih gula terus, apa nggak ada yang lain? Alhamdulillah, dia masih mengasihi gula. Dan itu pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu anggap sepele. Ini kalau ngasih pasti 50.000 terus nggak pernah lebih. Syukuri. Jangan kamu remehkan nikmat itu. Sampai-sampai sebiji gandum yang berulat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syukri, dan termasuk mensyukuri nikmat at-tahaddutsu bin ni'ami, yaitu membicarakan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Boleh kita membicarakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi ada syaratnya. Min ghairi khurujin ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi, tanpa sampai kepada keluar batas. Sampai kemana keluar batas? Ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi, sampai kepada batasan yang yuhimu, memberikan dugaan tazkiyatan nafsi, akan kebersihan jiwa. Fitiniya, baik itu dalam yang berkaitan dengan agama, wattabajjuha bid dunia, dan sampai kepada batasan yang membuat dugaan adanya tabajjuh, berbangga diri di dunia dengan dunia, fit dunyawiyah, di dalam perihal keduniaan. Jangan sampai seperti itu. Artinya jika kita mendapat kenikmatan,
baik dalam agama ataupun dalam dunia, sunnah kalau kita bicarakan kepada orang lain, asal jangan melampaui batas sampai kita pada akhirnya merasa suci dan bersih, sampai kita pada akhirnya menjadi orang yang angkuh dan sombong. Itu nggak boleh. Jika misal kita bermimpi ketemu orang soleh, itu adalah sebuah nikmat, karena ru'yatus salihah, mimpi baik itu minal mubasyirat, termasuk berita-berita gembira dari Allah. Lalu kita ceritakan kepada sahabat terdekat kita dengan tujuan at-tahaddits bin nikmah, dengan tujuan untuk membicarakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun kenikmatan Tuhanmu maka bicarakan dia, karena Allah senang ketika seorang hamba membicarakan kenikmatan yang dia karuniakan kepadanya. Tapi ingat, jaga hati, jangan sampai kamu akhirnya menjadi orang yang maghrur, menjadi orang yang tertipu dan sombong. Waliyadzubillah. Tahu nggak, tadi malam saya bermimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang saya wali, saya kutub. Bangga diri, akhirnya minta diakui wali sama orang-orang, minta diakui kutub sama orang banyak. Waliyadzubillah. Ini bahlul ini, maghrur ini, tidak boleh seperti itu. Dan kita lagi tahu siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kadar kita sebenarnya, sehingga jika kita ingin membicarakan sesuatu yang baik dalam nikmat agama, maka perhatikan terlebih dahulu, kuat nggak hati saya. Seperti misal puasa Senin Kamis kita bisa lakukan sudah selama 1 tahun. Qiyamul Lail alhamdulillah bisa istiqamah selama 1 tahun. Setiap malam jam 3 sebelum subuh sudah bangun, tahajud, baca Quran. Lalu kita ingin berbagi cerita dengan teman kita, karena tahaddutan bin nikmah, membicarakan kenikmatan Allah Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita. Silahkan, tapi ingat, kamu bisa nggak jaga hati kamu? Kalau kamu bisa menjaga hati kamu tetap ikhlas dan tulus, silahkan kamu bicarakan. Tapi kalau sekiranya kamu tidak bisa menjaga batin hatimu, lebih baik diam. Kita lebih tahu dengan kelemahan kita. Kalau kita orang yang kuat, gak apa-apa. Saya alhamdulillah mulai tahun 2021 sudah bisa puasa Senin Kamis, dan sudah bisa qiyamul lail setiap malam itu jam 3 saya sudah bangun. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Andai kata bukan taufik dan hidayah yang Allah karuniakan kepada saya tidak bisa melakukan itu. Tidak apa-apa jika itu kamu bicarakan dengan hati yang tulus dan tidak merasa tahu diri. Yang dikhawatirkan ketika kamu bercerita seperti itu karena ingin dipuji, karena tazkiyatun nafas, merasa diri bersih dari yang lain, merasa lebih hebat, bisa istiqomah puasa Senin Kamis seperti saya. Alhamdulillah saya bisa. Umar kita tidak ada yang bisa bangun malam seperti saya. Saya sudah 1 tahun loh melakukan itu. Kayaknya saya ini wali ya. Kalau sudah kayak gitu, mending diam, mending tutup mulut kamu. Ini bukan tahadduts bin nikmah. Ini maghrur, tertipu, tazkiyatun nafas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang seperti ini di dalam Al-Quran. Wala tuzakku anfusakum balillahu yuzakkikum. Jangan kalian anggap bersih diri kalian, tetapi Allah yang membersihkan jiwa-jiwa kalian. Kembalikan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya bagi saya untuk menjauhi maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi saya untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Atau dalam urusan dunia, kita diberi kenikmatan lebih dari orang lain, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bangun ini, bisa bangun itu. Alhamdulillah. Kalau kamu ingin membicarakannya kepada orang lain tentang perihal keduniaan ini, silahkan. Jika kamu sanggup menahan diri dari rasa bangga dan angkuh, tidak apa-apa. Karena tujuan tahadduts bin nikmah, yaitu membicarakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, semenjak saya bekerja dan kita pernah putus daripada sholat yang fardu dan yang sunnah, memberikan saya rezeki lebih. Dulu saya cuma pakai sepeda motor, sekarang saya sudah bisa beli mobil. Alhamdulillah.
tujuannya memotivasi saudaranya, tujuannya mengajak saudaranya untuk bisa melakukan seperti dia, yaitu beribadah sambil bekerja. Gak apa-apa, bagus. Tapi kalau tujuannya ingin membangga diri, alhamdulillah saya sudah bisa beli sepeda motor, baru aja saya beli mobil. Insya Allah mungkin bulan depan saya beli mobil lebih besar lagi. Kamu apa? Dari dulu kayak gini. Wah, ini sudah sombong, sudah ada benih-benih keangkuhan di dalam hati. Lebih baik dia kalau seperti ini. Dan karenanya termasuk mensyukuri nikmat at-tahaddutsu bin ni'am, membicarakan kenikmatan itu, tapi min ghairi furujin, tanpa keluar melampaui batas, ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi fid diniyat, sampai kepada batasan yang memberikan dugaan bahwa dia menganggap dirinya bersih di dalam urusan keagamaan, atau bertabajjuha kepada indikasi ataupun dugaan bahwa dia akan tabajuh, bangga di dunia dengan dunianya, di duniawiyat, apabila dalam urusan keduniaan. Kalau seperti ini lebih baik dia tidak usah dibicarakan. Nah, siapa yang tahu bahwa nanti kita akan menjadi bangga diri baik dalam urusan agama atau dunia? Ya kita sendiri yang tahu. Kita lebih tahu dengan hati kita. Kalau sekiranya akan membawa kita kepada bangga diri, lebih baik dia. Wal amalu bin niyat, dan amal-amal itu tentunya tergantung dengan niat. Ya. Wal khairu kulluhu fil iqtida'i bis salafis salih, dan kebaikan itu seluruhnya di dalam meneladani, mengikuti para salaf, ulama-ulama as-salih yang saleh terdahulu. Bi jami'il halat, di seluruh keadaan-keadaannya. Bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu ketika mereka mendapat kenikmatan? Ada di antara mereka yang membahasnya dan membicarakannya kepada orang lain, tetapi hati mereka sudah kuat dan niat mereka adalah tahaddus bin nikmah, memang karena Allah ingin membicarakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, karena mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam riwayat disebutkan Nabi bersabda, innallaha yuhibbu an yara athala ni'amih, sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang dan suka melihat kesan-kesan kenikmatannya yang ada pada hambanya. Sehingga para sebagian salaf, ulama salaf saleh terdahulu itu, mereka membicarakan tentang kenikmatan mereka. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, bisa merasakan kekhusyuan di dalam ibadah, bisa merasakan kesejukan di dalam zikir, mereka ceritakan kepada orang lain dengan tujuan tahaddus bin nikmah, membicarakan kenikmatan Allah yang diberikan kepada mereka, dan dengan tujuan agar diteladani oleh orang-orang lain setelah mereka. Sering kita temukan di dalam kitab-kitab tasawuf bagaimana mereka, para ulama-ulama sufi terdahulu, membicarakan tentang pengalaman ibadah mereka kepada Allah, tentang pengalaman zikir mereka kepada Allah. Yang ini mengatakan, semenjak saya mengamalkan ini, saya bertemu dengan Nabi Khidir. Yang itu mengatakan, setelah saya bersalawat sekian ribu, saya bertemu dengan Rasulullah ya qadha. Banyak yang seperti itu. Tetapi hati mereka sudah kebal, hati mereka sudah tidak terpengaruh dengan penyakit-penyakitnya, tidak pernah merasa suci dan bersih. Contohnya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi, beliau mengatakan di dalam sebuah perkataannya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqظah, faqultu lahu hadithni ya Rasulullah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Lalu kemudian aku berkata kepadanya, hadithni ya Rasulullah, sampaikan kepada saya hadithmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada As-Sayyid Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi, wa hadithuka bi thalathati ahadith. Aku akan sebutkan kepadamu 3 hadis, kata Nabi di dalam riwayat itu. Ma zalat raihatul qahwah fi fahmi insan tastaghfiru lahu malaikat. Selama aroma kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat senantiasa memintakan ampun untuk orang tersebut.
Artinya kalau kita minum kopi, lalu aroma kopi masih ada di mulut, malaikat senantiasa memintakan ampun kepada kita. Dan tentunya di sini ada taklik, harus digarisbawahi. Tidak semua kopi bisa seperti itu. Nah, kalau kayak gitu caranya, artinya setiap malam kita bergadang aja sambil minum kopi, biar malaikat yang mengistighfarkan kita. Gak bisa. Dan maksud kopi di sini adalah orang-orang solihin ketika mereka bangun di tengah malam agar rasa kantuk hilang, mereka minum kopi. Tujuannya rasa kantuk hilang, mereka bisa mengaji, mereka bisa zikir, mereka bisa tahajud. Nah, kalau kayak gini, aroma kopi tersebut dinilai ibadah, karena di dalam Zubat disebutkan وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. Yang mubah itu hukumnya sama, dikerjakan atau ditinggalkan gak berdosa. Lakin idza nawa bi aklil quwa, tetapi apabila dia niat ketika makan dengan makanannya itu dia kuat, agar kuat di taatillah, untuk berbuat taat kepada Allah, lahu ma qad nawa, maka dia berhak mendapatkan pahala yang dia niatkan. Maka orang-orang soleh ketika meminum kopi di tengah malam agar niat mereka agar rasa kantuk hilang, sehingga bisa berzikir kepada Allah, bisa ngaji Al-Quran, bisa tahajud dengan leluasa. Ini minum kopinya dinilai ibadah. Ini yang dimaksud, selama aroma kopi masih ada di mulut seseorang, maka malaikat terus memintakan ampun untuknya, karena minum kopinya dinilai ibadah, karena niat agar bisa kuat untuk bangun malam. Yang kedua, merintah kata subhatan yazkurullaha biha kutiba minadz zakirin sawa'un dzakara am la. Barang siapa yang memegang tasbih, membawanya kemana ia pergi, maka dia dicatat sebagai ahli zikir, termasuk orang yang ahli zikir. Walaupun tasbihnya tadi tidak digunakan dia untuk berzikir, tapi dia bawa, itu sudah dicatat sebagai ahli zikir. Apalagi kalau dia gunakan berzikir kepada Allah. Kok bisa demikian? Ya iya, karena dia bawa tasbih itu tujuannya ingin dipakai buat sholawatan, ingin dipakai buat zikiran. Gak mungkin kita bawa tasbih untuk main-main, gak mungkin kan? Nah, niatnya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Apalagi nanti betul-betul dibawa untuk berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, kata Nabi kepada beliau, al-julus baina yaday waliyin billah hayyin aw mayyitin khairun min ibadatin hatta kashajjil baydati khairun min ibadatin hatta taqatta'a fi zawayal ardi irban-irban. Engkau duduk di hadapan seorang walinya Allah, baik dia masih hidup, walinya masih hidup, kamu duduk di depannya, atau yang sudah meninggal dunia, kamu ziarah ke kuburnya, hanya seperti menggoreng telur. Dalam riwayat kasyajji baydatin, seperti memecah telur, hanya beberapa detik. Itu lebih baik daripada kamu beribadah menjelajahi bumi sampai tubuhmu terpotong-potong. Ini fadilat yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyid Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qutaimi. Lalu kemudian beliau sampaikan ini kepada sahabat-sahabatnya. Walaupun indal mustalihin, menurut ulama mustalahul hadis, ini tidak dinamakan hadis, karena Sayyid Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qutaimi berkumpul dengan Nabi setelah Nabi wafat. Sementara hadis yang bisa dinilai sebagai hadis itu adalah jika ia bertemu langsung kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Tapi setidaknya ada fadilat dan keutamaan di situ. Apa ada dalilnya? Sangat ada sekali. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Nabi pernah bersabda, hadis sahih riwayat Muslim, barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Shadaqa Rasulullah SAW. Kamu jangan langsung mengingkari terlebih dahulu, kaji dulu hadisnya, jangan asal-asal mengingkari. Masa sih, wah bid'ah, wah khurafat, wah ente nggak pernah merasakan yang seperti mereka rasakan, lalu ente bilang itu khurafat, itu fiktif, itu nggak benar. Masa agama diukur dengan pikiran ente? Masa agama diukur dengan pengalaman pribadi ente? Karena ente tidak pernah merasa seperti yang dirasa oleh Sayyid Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qutaimi, lalu kamu dustakan beliau. Siapa kamu? Emang agama punya kamu sehingga kamu mendustakan kejadian itu? Kita neraca, tolak ukur, barometer dalam agama itu Quran, hadis. Ternyata hadisnya ada.
Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, kelak dia akan melihat aku di dalam nyata, di alam nyata. Sayyid Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Huzaimi sudah sering bermimpi melihat Rasulullah. Akhirnya beliau bisa melihat Nabi di alam yaqadha, alam nyata, alam terjadi. Begitu. Nah ini beliau ceritakan tahadduts bin ni'mah, karena membicarakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya, yang Allah istimewakan untuknya di saat Allah tidak memberikan nikmat ini kepada orang lain. Itu gak apa-apa, tapi hati harus tetap terjaga. Jangan sampai merasa mabrur, merasa hebat, merasa bersih jiwanya, tertipu oleh iblis. Waliyadzubillah. Nah, kalau bisa seperti para salafus saleh terdahulu, silahkan kamu bicarakan pengalaman pribadimu yang merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segi keduniaan ataupun dalam segi keagamaan. Wal khairu kulluhu fil iqtida'i bis salafus salih fi jami'il halat, wallahu ta'ala a'lam. Faslun wa 'alaika biz-zuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adati wa madharul 'inayati wa umratul wilayah, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya berkenaan dengan zuhud di dalam dunia, insyaallah. Ini ada beberapa pertanyaan. Apa hukumnya akhwal menikahi syarifah? Orang akhwal artinya bukan keturunan sayyid, lalu dia mengawini syarifah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam hukum fikih ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, al-kafa'ah, kesepadangan di dalam pernikahan itu termasuk sesuatu yang sangat diperhatikan untuk bisa pernikahan menjadi sah. Di antara khisalul kafa'ah adalah an-nasab, garis keturunan. Gak bisa seorang yang bukan sayyid kawin kepada seorang syarifah, walaupun di situ bisa digugurkan dengan biridhaha wa ridha waliha. Jika wanitanya ridha, walinya setuju, maka sah. Tetapi para sahabat al-Ba'alawi mereka punya pendapat sendiri. Di antaranya As-Sayyid Muhammad bin Abdul Rahman Al-Mashhur di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau keras dalam hal ini. Kata beliau, tidak bisa, karena hak nasab itu bukan hanya milik wali perempuan saja, dan bukan hanya milik perempuan itu saja. Karena syaratul intisab, kemuliaan nasab di sini kembali kepada Rasulullah. Maka semua para sayyid punya hak dalam hal itu. Sehingga jika mau kawin dengan seorang syarifah, maka yang menggugurkan hak nasabnya itu, hak kafa'ahnya itu bukan wali syarifah saja, bukan syarifah saja, tetapi semua habaib yang ada di dunia. Karena haknya bukan hanya dimiliki oleh walinya si syarifah, juga bukan hanya dimiliki oleh syarifah itu saja secara individual, tidak, tetapi dimiliki oleh semua habaib dan syarahib yang ada di dunia. Kalau kamu bisa minta izin kepada mereka semua yang ada di dunia, baik para syarifah dan para habibnya, baru sah, dan itu mustahil. Nah ini fatwa Sadat Al-Ba'alawi, mereka menjaga dalam perihal nasab ini, dan itu berangkat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disebutkan pula oleh Al-Imam Asyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tunkihun nisaa illa al-akfa. Jangan kalian nikahkan wanita-wanita kecuali dengan orang-orang yang sepadan, al-akfa. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Zaid bin Harithah, beliau mantan seorang budak, dinikahkan dengan Zainab binti Jahash, wanita merdeka, keturunan orang-orang merdeka. Akhirnya tidak awet. Karena apa? Zainab binti Jahash, beliau wanita merdeka, putri dari orang tua yang merdeka, keturunan orang-orang merdeka. Sementara Zaid bin Harithah dulu budak yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, lalu kemudian dimerdekakan.
Pertama dia melamar Zainab binti Jahsy ditolak, tapi karena Nabi yang mendatangkan dia kepada Zainab binti Jahsy akhirnya terima. Tapi akhirnya tidak awet karena budak. Artinya secara kasta ini dibawa oleh Zainab binti Jahsy istrinya. Akhirnya nggak akur dan terjadilah perceraian. Dan kemudian akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk mengawini Zainab binti Jahsy. Falamma qada minha Zaidul Batara zawajnakaha. Maka tatkala Zaid sudah selesai memenuhi hajatnya untuk menikahi Zainab, kami pun kemudian menyuruh Nabi Muhammad menikahinya. Nggak jadi cerai akhirnya. Ya. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan juga dalam Al-Mu'jamul Wasit disebutkan hadis Rasulullah bersabda, la tunkihu an-nisaa illa al-akfar. Jangan kalian menikahkan wanita-wanita kecuali dengan orang-orang yang sepadan. Ini riwayat hadisnya. Jadi begitu. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Utsman yang menikahi dua orang putri Nabi sehingga mendapat gelar Dzun-Nurain, dua orang yang memiliki dua cahaya, karena Ummu Kulthum dan Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman. Itu darurat. Sekarang ada nggak yang sepadan dengan anak-anak Nabi di zaman itu? Enggak ada. Darurat. Kalau memang darurat seperti itu ya silahkan. Jangankan masalah sepadan atau tidak sepadan, anak Nabi Adam saja dikawinkan saudara dan saudarinya. Karena darurat diibqa'in nasl, untuk mengekalkan anak cucu dan keturunan. Anak Nabi Adam itu setiap kali lahir kembar, lahir kembar, dikawinkan satu sama lain. Saudara dengan saudarinya kawin boleh di zaman Nabi Adam, boleh, karena tidak ada lagi sudah lawannya siapa. Masa mau kawin sama onta? Enggak mungkin. Jadi begitu. Nah, darurat. Imam Ghazali menjelaskan tentang hal itu. Dan fatwa yang difatwakan oleh para sadat al-Ba'alawi itu sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yang jelas berbicara tentang hukum kafa'ah. Jadi dalam pembicaraan kita mengenai hukum fikih ya, Imam Malik memang agak sedikit longgar dalam hal ini. Beliau hanya memandang selalu kafa'ah itu dalam segi keagamaan. Yang penting wanitanya muslimah, lakinya muslim sah begitu. Tetapi bukan berarti beliau menganjurkan, Dan juga jika kita pandang dari sudut pandangan sosial, seorang syarifah kawin dengan yang bukan sayyid, akhirnya apa yang terjadi? Seorang syarifah itu akan menjadi pembantu di rumah tangga lelaki yang bukan sayyid itu. Dia yang mencucikan pakaiannya, dia yang memasakkan makanan untuknya, dia yang menyuguhkan minuman setiap pagi. Kamu jadikan cucu Nabi Muhammad di rumahmu sebagai pembantu, sebagai tabu. Dengan wajah apa telah engkau akan menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai yang bukan sayyid. Hati-hati. Kita jangan hanya berbicara tentang hukum fikih, tapi bicarakan juga, pikirkan juga tentang hukum sosial ketika menjadi istri nantinya. Masa anak cucu Nabi diperlakukan seperti batu di rumahmu? Siapa kamu melayani kamu di setiap hari? Ini anak cucu Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini juga perlu dipertimbangkan. Orang hendak jadi habib tapi mengambil jalur ibunya yang syarifah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ente punya ayah utuh, ya ente utuh juga. Walaupun ibu kamu syarifah, tetap saja kamu bukan sayyid, bukan habib. Nah, akhir-akhir ini bukan banyak sih, ada yang mengatakan, bahkan kitabnya ada katanya. Saya pernah dengar di YouTube, nggak tahu siapa pengarang kitab itu. Namanya katanya Isma'usun fi Ithbati Syaraf min Qibalil kalau nggak salah begitu. Yang pertama kali mensohorkan kitab itu, kitab yang goreng, aneh dan asing, itu ulama Mesir. Nggak usah saya sebut nama beliau. Kitab goreng, asing, aneh itu dijadikan pegangan. Sementara ratusan bahkan ribuan kitab, bahkan bil ijma para a'immatul arba'ah, para imam yang keempat mengatakan nasab itu kepada orang tua lelaki, bukan kepada ibu. Malah ini yang dijadikan rujukan untuk pembenaran. Namun juga, tapi pula pengarangnya nggak jelas siapa itu pengarang Isma'usun fi Ithbati Syaraf min Qibalil Orang juga nggak tahu itu siapa pengarang kitab aneh.
Asal ada kita tunjukkan aja, dipegang langsung tanpa memikirkan hukum syariat, tanpa memandang kepada pendapat para al-a'immatul arba'ah. Apakah ini dianggap keluar dari ijma mereka? Itu nggak pernah dipertimbangkan. Nggak bisa kita asal-asalan. Kalau kita berbicara tentang fikih, haul fikih, aduh, najis saja bisa nggak jadi najis nantinya. Banyak tai sapi nggak najis, tai onta nggak najis, karena makmur binatangnya bisa dimakan. Ayo, kalau kita bicara fikih, hampir semua yang haram bisa jadi halal. Tapi kamu tanggung jawab ya akhir kami. Kamu madhabnya apa? Jangan gado-gado. Jangan madhab hawa nafsu. Yang sesuai dengan hawa nafsu diambil, walaupun keluar dari madhabnya sendiri. Yang sesuai dengan hawa nafsu dipakai, walaupun kadang keluar daripada imam yang empat, imam-imam yang empat, madhab yang empat. Waduh, sudah ini. Madhabnya hawa nafsunya, apa yang cocok dengan hawa nafsu diambil sama. Hati, jangan seperti itu. Hanya satu yang bisa atau dua yang bisa dinasabkan kepada ibunya. Pertama adalah Al Hasan dan Al Husain, putra Fatimah, itu dinasabkan kepada ayah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Karena itu khususiah. Khususiah ini Nabi langsung yang mengatakan. Di dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda, kullu bani Adam asabatuhum li abaihim ma khala ibnayya hadaini fa ana asabatuhum. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, setiap anak cucu Adam asbahnya kembali kepada ayah-ayah mereka, kecuali dua orang cucuku ini. Sambil Imam Tabrani juga meriwayatkan, innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbi abaihim wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali. Allah menjadikan dzurriyyat setiap nabi ada pada tulang sulbi ayah-ayah mereka, kecuali dzurriyyatku, maka Allah Ta'ala jadikan melalui sulbinya Ali bin Abi Thalib. Ini khususnya yang bisa ditiru. Begitu juga dengan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam, ini dinisbatkan kepada ibunya Maryam binti Imran, termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun Nabi Isa tidak punya ayah. Nah, ini dua nabi yang diberikan khususnya oleh Allah ketika anak cucu mereka dinisbatkan kepada anak wanita mereka sampai kepada mereka, yaitu Nabi Isa binti Maryam dan Rasulullah SAW punya cucu Al Hasan dan Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Selain dari itu, nggak bisa. Ini Nabi Muhammad, ini Nabi Isa. Jangan. Yang ketiga, sepasang suami istri cerai dan mempunyai anak dan sang istri menikah lagi. Pertanyaannya, zakat fitrah si anak apakah ditanggung ayah kandungnya atau ayah tiri atau ayah tiri? Ayah kandungnya lah, karena dia yang wajib menafkahi anaknya. Ayah kandung. Kamu jangan mentang-mentang sudah cerai dengan istri lalu kemudian anakku kamu telantarkan. Tidak bisa. Mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Kamu tetap wajib untuk menafkahi anakmu walaupun dia tinggal bersama istrimu, dan kamu wajib mengeluarkan fitrah untuk dia karena kamu ayahnya, bukan ayah dirinya. Apakah suami berdosa jika istrinya keluar rumah tanpa menggunakan jilbab atau kerudung, dan apakah mertuanya wajib menegurnya, dan apa hukum ribuan dirham? Istri keluar tanpa kerudung, ya si suami nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apa? Karena suami berhak untuk menegurnya, karena dia adalah kepala rumah tangga. Mertuanya bagaimana? Wajib nggak menegur? Jangankan mertua, orang lain wajib menegur, karena itu kemungkaran, membuka aurat. Aurat wajib ditutup. Ketika kewajiban itu dibuka, berarti dia telah melakukan maksiat. Nah, kemaksiatan adalah kemungkaran. Siapa yang bisa menegurnya, wajib untuk menegurnya. Misalkan mertua yang bisa menegur, ya mertua yang tegur. Mertua nggak bisa, suami nggak bisa, tetangga bisa, tetangga yang tegur. Begitu. Semua ada hak. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Untuk siapa hak menasihati dia Rasulullah? Walillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ahmadihim. Allah, karena Allah, kitabnya, rasulnya, para imam-imam muslimin dan orang-orang kaum di kalangan mereka punya hak untuk memberi nasihat.
Itu begitu. Ya. Tegur. Terutama suami, jangan sampai kamu menjadi dejus yang membiarkan istrinya ke situ kemari tanpa memperdulikan auratnya terbuka, tanpa memperdulikan bergaul dengan laki-laki yang tidak halal. Kamu dejus, kamu tidak akan pernah mencium aroma surga, apalagi memasukinya. Gara-gara kamu tidak pernah perhatian dengan balita-balita di luarnya, termasuk istrimu atau anak perempuan. Hati, jangan anggap sepele. Ente sholat, ente puasa, tapi anak istrimu tidak diperhatikan. Dejus, kamu tidak akan mencium aroma surga, apalagi masuk ke dalamnya. Kemudian hukum rebonding rambut. Perempuan ada dua, ada muftarisah, ada ghairul muftarisah. Perempuan muftarisah, perempuan yang berkeluarga alias bersuami. Jika suaminya menganggap itu bagus, maka boleh. Kenapa? Karena suaminya senang melihat rambut istrinya lurus daripada kribo. Saya senang kalau rambut kamu lurus. Enggak apa-apa. Kalau suaminya ya, suaminya. Ya. Tapi kalau perempuan yang tidak bersuami mau gunting rambut, untuk siapa? Hah? Kan perempuan boleh berdandan, berhias secantik mungkin, hanya untuk suami. Kamu nggak punya suami, untuk siapa? Ayo, untuk siapa? Untuk suami orang, lakor kamu. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada kalanya muftarisah, ada kalanya ghairul muftarisah. Kalau muftarisah silakan, ya, karena dia berdandan untuk suaminya. Tapi kalau ghairul muftarisah yang tidak bersuami, itu ada dua. Entah dia masih gadis atau dia adalah seorang janda. Usah rebonding-rebonding, kamu dandan untuk siapa? Wanita itu hanya boleh berdandan untuk suaminya. Begitu, bukan untuk lelaki ajnabi yang tidak halal. Itu hukumnya berdosa, tidak boleh. Kalau sudah rebonding, suami tidak ada, rebonding mahal, ratusan ribu uangnya. Masa saya pakai kerudung, ratusan ribu loh saya rebonding ini. Biar ditonton oleh orang banyak. Begitu akhirnya. Syaitan tidak akan pernah tidur. Iblis akan selalu mencari-cari peluang untuk bisa menjadikan anak itu ada beli sebagai temannya kelak di neraka. Mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.